Jadi ternyata pas maghrib itu Pak Kardi ditemuin udah meninggal. Iya, maghrib-maghrib ditemuin udah meninggal. Waktu itu yang nemuin ayah saya. Posisinya itu batu di tengah laut karena surut ya waktu itu ya. Di tengah laut, posisi mayat itu miring. Tangannya ke atas, kakinya terlentang gitu. Terlentang ke atas. Si bajunya tuh robek-robek. Ada beberapa orang warga lokal bilang, jangan jangan dipegang, biarin gitu ya. Pas saya nanya kenapa, katanya gara-gara melanggar aturan yang ada di tempat tersebut. Nah, sebelum dimulai, karena emang tuh kita lagi PPKM ya, dimana kita bakal sering ada di rumah. Makanya daripada kalian bingung, galau, kesepian, nih gue punya aplikasi keren buat kalian, dimana kita tuh bisa nambah teman-teman baru, pacar baru mungkin. Nah, nama aplikasi sendiri adalah Leadmatch. Jadi aplikasi Leadmatch adalah aplikasi yang dapat membuat kita itu punya kenalan-kenalan baru ya, dan fitur-fiturnya ini juga unik-unik. Langsung aja nih kita download di Play Store. Jadi langsung kita buka Play Store, terus ketik aja Leadmatch. Langsung kita pencet install. Karena emang koneksi gue cepet, jadi pastinya cepet dong gue downloadnya. Sombong amat. Langsung kita buka aplikasinya. Nanti tampilannya tuh aplikasi Leadmatch bakal kayak gini. Kalian tuh disuruh masuk, bisa lewat Facebook atau email Google kalian. Kalau gue sih pilih email Google aja. Nah, gue bakal pilih email Google gue yang ini. Setelahnya kalian tuh disuruh isi ya biodata lah, profile gitu. Nah, di sini pertama nickname, gue pakai The Real Aditya aja. Terus tanggal lahir kalian, tahun berapa tuh? Kalau gue sih masih muda sebenarnya. Nah, gue tanggal segini. Terus isi gender kalian, kalau gue boy, langsung aja kita done. Oke. Nah, terus di sini kalian pilih, kalian tuh pengen ketemu sama teman-teman itu yang umurannya berapa. Kalau gue sih dari 17 sampai 25 aja lah. Dan, nah setelah kalian masuk, kalian juga harus tahu nih community rules atau aturan komunitas yang terdapat di aplikasi Leadmatch ini. Yaitu no nudity atau sexual content, no spam dan scamming, terus no violence dan physical harm, dan terakhir no hate speech dan rasis. Jadi langsung aja kita setuju. Jadi kalian bisa lihat tampilan aplikasi dari Leadmatch ini bener-bener friendly banget dan juga keren. Ini ada ID gua, The Real Aditya. Bisa banget kalian add. Siapa tahu ada yang beruntung bisa ngobrol-ngobrol bareng. Terus gue juga pengen ngasih tahu kalau ada salah satu fitur yang menarik nih di aplikasi Leadmatch, di mana kita tuh bisa voice game atau voice call kenalan-kenalan baru dengan ngobrol-ngobrol yang seru. Nah, biar lebih seru, gue pengen nyoba nih. Siapa tahu kita bisa ngobrol sama cewek kenalan baru. Sambil gue ceritain horor, asik kali ini. Langsung aja kita coba nih. Halo? Nah, ini udah nyambung nih. Halo? Ya? Di sana siapa? Siapa ya? Aku Jaeng. Kamu? Siapa? Jaeng. Kamu? Namanya Kiki. Oh, Kiki. Salam kenal Kiki ya. Kamu orang mana? Aku orang Malang. Kamu? Oh, orang Malang. Loh, jangan-jangan yang kemarin ketemu, bukan? Bukan dong. Yang mana sih? Yang semalam di perpustakaan. Di mana? Perpustakaan. Semalam tidur. Oh, yang malam tidur. Mungkin namanya aja sama kali ya, Kiki ya. Kok lucu sih? Pelawak ya? Kok tahu kamu? Dan jangan ini. Siapa? Bentar, mikir dulu. Coba. Kalau bener hebat banget kamu. Ya, tetot kelamaan mikirnya. Kamu tahu RJ5 nggak? Apaan? RJ5 tahu nggak? Gak tahu tuh apaan. Nggak tahu ya. Emang nggak terkenal sih RJ5. Ya udah deh, karena kamu menarik, asik diajak bercanda, aku pencet tombol love di tengah ya.
Oke. Udah aku pencet tuh. Tandanya aku mengirim hati buat kamu. Ya diterima. Nanti berarti bisa kita chatting ya setelah ini ya. Oke deh kalau gitu. Udah dulu ya Kiki ya. Siap. Bye. Bye. Karena dia nggak tahu RJ5 apa, gue jadi males tuh cerita horor. Tapi intinya aplikasi ini seru banget kan, karena kita bisa ngobrol seru-seruan sama kenalan baru. Jadi langsung aja buat kalian yang pengen download, gue taruh linknya di deskripsi. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Seperti biasa malam Jumat waktunya sama narasumber. Nah sekarang di samping gue udah ada Mas Yudis, di mana tahun 2014 beliau ini sempat kerja di salah satu lokasi terpencil ya, tapi masih ada di Indonesia. Di mana lokasi itu kayak masih sangat kental ya, adat istiadat yang berbau mistis. Bahkan sempat terjadi tragedi juga di mana rekan kerja Mas Yudis ini meninggal dalam kejadian tersebut. Selamat malam Mas Yudis. Malam. Sebenarnya kerja apa di tempat tersebut? Di bidang ini ya, kayak perikanan gitu sih. Pinggir-pinggir pantai gitu kan. Jadi berbau ikan aja udah kerjanya gitu. Budidaya gitu. Boleh dijelaskan Mas, clue-nya aja dari daerah tersebut? Mungkin terpencil, hutan ya. Masih asri gitu sih tempatnya. Dan tadi pantai ya, ikan pantai, ya. ikan kayak gitu-gitu aja sih. Gue dengar Mas, katanya di tempat tersebut ya, itu peran dan aturan-aturan dari dukun itu masih sangat penting. Iya, jadi waktu gua kesana ya emang diharuskan untuk lapor ke dukun kampung. Sebelum kita ngapa-ngapain di daerah situ, kepercayaan mereka ya mengharuskan bahwa pendatang tuh harus laporan dulu ke dukun kampung. Gitu. Di samping kita laporan sama pemerintah setempat gitu. Disebutnya dukun kampung? Dukun kampung. Oke, jadi ditahan dulu ceritanya Mas Yudis. Nah sebelum gue lanjutin, kalau misalnya kalian suka konten-konten RJ5, jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. Terus, kalau lo lihat nih botol kenapa masih kosong, buruan makanya masuk sponsor-sponsor biar kita ceritanya makin enak. Siapa cepat, siapa dapat, langsung aja nih kontak CP-nya di sini. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Kejadian ini gue alami waktu tahun 2014. Waktu itu jam 2 siang gue berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju salah satu pulau yang ada di Sumatera. Singkat cerita gue tiba di salah satu pulau yang ada di Sumatera itu, gue dijemput lah ya. Seperti biasa sama salah satu pegawai sana kan. Gue dijemput, sampailah gue di tempat yang gue tuju. Posisinya itu sangat terpencil banget bang ya. Jadi posisi rumah itu madep ke pantai lepas, belakang itu hutan sama batu-batu besar gitu.
pohon-pohon yang gitu-gitu kan. Berarti jarang orang di sana ya? Ya memang jarang banget kalau di sana tuh. Jarang banget ada orang lewat karena memang untuk akses tempat gue tuh emang sangat-sangat terpencil gitu. Mungkin dibilang ujung kali ya. Untuk di pulau itu mungkin ujungnya gitu. Jadi jarak kalau kita ke warung kemana emang jauh banget gitu. Apalagi kalau nggak ada kendaraan kan gitu. Lingkungan di sana juga kayak benar-benar terpencil gitu ya Mas ya. Kayak masih banyak binatang-binatang liar kayak apa? Monyet, lutung, kayak apa namanya? Biawak. Pernah satu ketika sore-sore gue lupa nutup jendela kan. Jendela kamar. Jadi jendela kamar itu posisinya di sebelah. Sebelah gue itu kan hutan tuh, sebelah gue tuh. Pas gue masuk tuh udah ada biawak masuk di dalam kamar. Terus pernah juga waktu kehabisan susu gue pakai motor tua ya, dikasih inventaris motor tua kan. Mau beli susu ke pemukiman, gue bawa bini gue sambil jalan-jalan kan waktu itu. Pas enak-enak jalan, di jalan setapak tuh ada ular gede banget itu bang. Ya udah, gue nunggu dulu tuh sambil ngerokok aja dulu. Ularnya nunggu lewat? Lewat. Ada sekitar berapa ular, tapi kepercayaan di sana tuh kita nggak boleh ngebunuh hewan-hewan kayak gitu. Itu tuh paling-paling nggak boleh. Kayak ular, terus apalagi kayak biawak, monyet itu jadi biarin hidup aja katanya gitu. Ya kitanya yang ngalah udah. Kayak gitu aja sih. Nah singkat cerita, selang 2 hari lah kalau nggak salah ya. Waktu itu gue lupa ingat, selang 2 hari datanglah anak sama bapak kerja di situ juga dari luar pulau itu juga sama kayak gue, bukan orang situ gitu kan. Kerja, kita kenalan, bernama bapaknya tuh Pak Kardi, anaknya Agus. Waktu itu Pak Kardi sekitar umur 57 tahunan lah, udah tua banget kan. Sama anaknya waktu itu sekitar umur 25. Nah dia tinggal di sebelah mes gua kan tinggal sama bokap, sama anak, sama istri waktu itu kan. Dia kelewat satu rumah lah, cuman nggak jauh banget sih, masih daerah situ juga. Oh jadi ada mesnya gitu? Ada. Dapat satu rumah masing-masing? Dapat satu rumah masing-masing. Di sana juga ada sekitar berapa mes gitu, dia cuman yang berisi cuma 2 rumah ini aja gitu. Jadi cuma ada 2 keluarga di mes itu total? Cuma ada 2 keluarga, ya. Karena yang kerja totalnya 4 orang berarti di situ. Gua, bokap, Pak Kardi sama anaknya. Oh, gitu. Singkat cerita, anak gua pas seminggu nangis terus mas. Pas seminggu di sana nangis terus, ya, sampai subuh kadang-kadang gitu kan. Pas kalau nggak salah hari kelima deh. Hari kelima ada tamu datang ke rumah kan, datang ke rumah. Dia warga situ juga, gue lupa namanya kan. Warga situ juga, dia nawarin. Intinya langsung nawarin, ada anak kecil ya di sini kata dia gitu ya. Gue bilang ya ada anak gua. Waktu itu umur 1,5 tahunan lah. Nangis terus, dia bilang, udah lapor belum ke dukun kampung? Ya saya bilang, dukun kampung mana? Soalnya kan awam juga ya buat saya kan, dukun kampung itu kan. Ya akhirnya saya tanggapi, diantar lah sama dia besoknya. Besoknya janjian diantar pakai motor sampai ke rumah dukun kampung itu. Posisi rumahnya itu, bentuk rumahnya itu kayak rumah panggung, rumah tua. Rumah panggung gitu. Kita ngobrol-ngobrol banyak tukar cerita lah gitu ya. Akhirnya dikasih kayu gaharu. Bentuknya tuh kecil-kecil kayak serpihan-serpihan gitu. Kecil-kecil, kata dia, tolong bakar di dalam rumah menjelang maghrib. Saya bakar kan. Nah Pak Kardi itu main ke rumah. Dia bilang ngapain bakar-bakar kayak gini. Gak usah bakar-bakar kayak gini lah, bismillah aja dia bilang gitu. Cuman kan saya sama keluarga kan bagaimanapun menghargai budaya lokal di sana gitu kan. Kita kan pendatang di sana kan. Menghargai budaya lokal, akhirnya pas dibakar. Itu tujuannya apa memang katanya? Kata dia sih gini, kalau kata dia, identitas. Jadi kita itu udah jadi orang sana katanya gitu, kata dia. Kita tuh udah jadi orang sana ya wajib bakar kayu gaharu ini. Makanya itu nyebabin anaknya nangis gitu? Kalau pas udah bakar sih enggak. Normal-normal aja, kehidupan normal-normal aja gitu. Nah akhirnya karena dia nggak percaya ini, cuek aja dia kan. Nah dia tuh sering nebang-nebang pohon di area-area sana gitu. Nebang-nebang pohon. Biar apa? Katanya sih alasannya ya biar bersih aja kali ya. Dan lagi dia juga mau bikin-bikin perahu katanya gitu. Bikin-bikin sampan-sampan kayak gitu tanpa izin dari orang-orang sana. Apalagi di situ katanya dukun kampungnya banyak aturan juga. Banyak banget aturan yang nggak boleh kita langgar ya. Itu udah dikasih tahu?
Kalau untuk ke gua sih udah ngasih tahu. Kayak nggak usah apa namanya, udah nggak usah kemana-mana lah kalau udah maghrib katanya gitu. Kamu kan bukan orang sini, jadi ya udah diam aja, ikutin kerja biasa aja katanya gitu. Nah, singkat cerita, setelah bakar gaharu itu, Pak Kardi itu malam dateng. Yang gua tadi bilang kan, udah nggak usah bakar ini itu kata dia gitu. Besok paginya sekitar jam 8, gua kan lagi kerja nih. Dia lewat belakang gua tanya, mau kemana Pak? Gitu kan. Dia bilang, sini gitu doang. Nah akhirnya dia berhenti di pinggir pantai. Berhenti di pinggir pantai sambil bakar rokok, tapi si rokok nggak diisep. Didiemin aja sama dia udah gitu. Nggak diisep, ya gua cuek aja sih ya. Sampai tengah hari, anaknya nanya, Bang, lihat bapak saya nggak? Kata dia gitu. Saya bilang, tadi sih ada di pantai, saya bilang gitu kan. Akhirnya pas gue bilang gitu, dia nyari lah ke pantai itu. Gak ketemu juga akhirnya kan sampai maghrib waktu itu. Singkat cerita sampai maghrib gue sama bokap inisiatif bantu dong. Karena kasihan juga kan. Gue bantu pas laut surut. Pas laut surut, bokap gue lihat ada mayat di tengah-tengah batu. Mayat di tengah-tengah batu yang ternyata itu adalah mayat Pak Kardi itu. Ya akhirnya sontak lah semuanya, termasuk gua bantuin ngangkat si mayat itu. Jadi ternyata pas maghrib itu Pak Kardi ditemuin udah meninggal. Iya, hari itu yang saya bilang pagi-pagi sekitar jam 8 dia di laut, di pantai sorry. Maghrib-maghrib ditemuin udah meninggal. Waktu itu yang nemuin ayah saya. Posisinya itu batu di tengah laut karena surut ya waktu itu ya. Di tengah laut, posisi mayat itu miring, tangannya ke atas, kakinya terlentang gitu. Terlentang ke atas. Si bajunya tuh robek-robek. Ada beberapa orang warga lokal bilang, jangan jangan dipegang, biarin deh. Pas saya nanya kenapa, katanya gara-gara melanggar aturan yang ada di tempat tersebut. Kayak bakar gaharu, kalau saya kan bakar nih. Ya enggak kan? Ya katanya sih gara-gara itu. Akhirnya nggak ada yang mau megang karena dianggap takut kebawa apes kali gitu ya bahasanya ya. Akhirnya karena saya kasihan kan, bokap juga kasihan, kita angkat posisi tangan begini kan, ya kita batek aja gitu, di benerin, matanya melotot, agak mangap sedikit ya, diiniin lah gitu ya, diberesin lah gitu. Akhirnya kita angkat berdua tuh, bertiga sama anaknya. Waktu itu kalau menurut saya sih nggak wajar ya meninggalnya, karena posisinya tangan terlentang, matanya melotot, mulutnya agak mangap gitu ya. Posisinya baju robek di tengah, kayak tiga robeknya. Saya masih ingat 3. Dan kita kan angkat berdua tuh. Diangkat berdua, gue bagian kepala, bokap bagian badan, anaknya bagian kaki. Kan nggak tega lah kalau anaknya disuruh di depan. Gue lihat biru semua, lebam-lebam gitu, kayak orang yang udah meninggal itu lama gitu. Padahal baru tadi pagi gue lihat kan, hitungannya nggak sampai sehari semalam kan gitu kan. Cuman posisinya kayak yang udah berhari-hari gitu, lebam-lebam gitu. Dan setelah kejadian itu, dengar-dengar warga ngadain kayak buang sial begitu. Larung ini lagi, larung apa, kayak telur yang gitu-gitulah. Karena Pak Kardi meninggal itu? Karena Pak Kardi meninggal gitu. Mungkin pernah ada kejadian juga kali ya di sana ya? Nah, kayak gitu. Sekitar berapa tahun yang lalu dengar-dengar dari dukun kampung, ada juga yang kejadian meninggal seperti itu di tempat yang sama, ya maksudnya area lokasi yang sama gitu ya. Kejepit juga? Kejepit juga. Dan ditambah bukan orang situ juga, orang luar juga. Pas ditanya, ya gara-gara nggak mau bakar kayu gaharu tadi. Gitu. Karena kayu gaharu ini kalau menurut gua, itu identitas kalau kita tuh menghormati adat setempat, identitas juga kalau kita tuh udah tinggal di sini loh gitu loh. Tapi meninggalnya itu serem juga ya, kejepit batu, posisinya kayak gini. Iya, kebayang kan kalau misalkan posisi maghrib itu si air laut lagi pasang, mungkin si mayat nggak akan ketemu. Tapi katanya berapa tahun posisinya kayak gitu juga? Sama, di situ juga, area situ juga posisinya sama. Kayak gini juga? Iya, orang luar juga itu. Dan itu bukan kata dukun kampung aja sih, warga-warga lokal juga bilangnya begitu. Kayak RT RW-nya, memang benar ada kejadian seperti itu. Gitu. Nah, setelah itu malamnya si mayat kan udah dievakuasi, nggak tahu sampai sekarang gue udah nggak kontekan lagi sama anaknya, mungkin kemana nggak tahu. Malam-malam bini gue bilang, Bang,
denger gak ada suara anak kecil main di belakang rumah Pak Kardi katanya gitu. Ya gue bilang, biarin aja dah, masing-masing aja. Soalnya kalau dilihat juga ngeri juga, karena gue mikir gak mungkin ada anak kecil selain anak gue di tempat itu. Belakang rumah kan hutan, depan pantai itu jelas bukan manusia, gue pikir gitu kan. Ya udah akhirnya tidurlah masing-masing. Nah, hari kedua setelah meninggal, sekitar hari kedua ya, gue masih lupa-lupa ingat. Hari kedua setelah meninggal, ada yang ngetuk pintu rumah gue. Jadi posisi rumah gue itu ada 3 kamar, dapur sama kamar mandi gitu. Jadi karena kita takut ya pas kejadian anak kecil itu tidur bareng-bareng lah di ruang tamu. Ditambah juga kan Pak Kardi juga nggak ada yang biasanya, ini kan ngeri juga meninggalnya kayak gitu. Ada yang ngetuk pintu, ya gue pikir siapa kata gue gitu. Yang dengar semua ini satu-satu isi rumah dengar. Ada samar-samar bilang terima kasih Pak. Kata gue ini logatnya bukan kayak logat orang sini gitu. Kata gue ke bokap, ya itu suara siapa kata gue gitu. Ya, mungkin Pak Hardi kali kata dia gitu kan. Akhirnya ngetuk pintu gue buka sama bokap berdua, nggak ada siapa-siapa udah. Ya akhirnya numpuk aja tidur di situ di tengah-tengah. Karena hawa takut juga mungkin ya, mau lari kemana karena ke perkampungan juga jauh. Itu si Agus gimana akhirnya? Tinggal sendirian? Enggak, pulang juga dia. Jadi sama si jenazah udah pulang. Berarti tinggal satu keluarga lu doang saat iya, itu? Saat itu satu keluarga gue doang. Sering juga ya, kayak bokap lihat-lihat telapak kaki anak-anak kecil. Kalau pagi kan posisi di sana itu kan berembun ya, Bang ya. Berembun, jadi kalau ada telapak kaki gitu ya jelas kelihatan gitu. Dari kadang-kadang ada dari arah dalam hutan ke pantai, kalau nggak sebaliknya gitu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Semenjak kejadian Pak Kardi meninggal ini, banyak banget ya hal-hal yang gue sama keluarga alamin. Contohnya kayak satu ketika gue kerja, diharuskan untuk ke kota lah ya, sama bokap. Istri gue tinggalin di rumah. Waktu itu gue berangkat sekitar jam 8 pagi. Dan balik lagi jam 4 sore ke tempat kerja. Dikarenakan kerjaan di tempat gue terbengkalai dong, akhirnya mau nggak mau gue kerjain sama bokap berdua kan. Jadi tempat kerja gue itu gedung gede. Di dalamnya itu ada bak-bak ikan gitu loh, Bang. Atasnya asbes. Jadi nggak ada jendela, cuman di gedung itu cuman ada satu akses keluar masuk ya, pintu itu aja gitu. Nah, sekitar jam 5 menjelang maghrib lah ya, karena kerjaan belum selesai, waktu itu gue ngebersihin kolam ikan kan berdua. Posisi di dalam tuh nggak ada lampu sama sekali, karena emang nggak boleh ada lampu kan, jadi posisi gelap, remang-remang gitu kan. Di tembok sebelah kiri kayak ada apa ya, kayak terpal, gundukan terpal gitu, gede dari atas ke bawah gitu, hitam, bayangan-bayangan hitam gitu, jelas banget gerak-gerak. Nah bokap gue bilang sambil kerja, lihat gak? Iya kata gue gitu kan. Ya udah gue daripada ini terbengkalai ya tahan aja udah ya. Nengok ke arah kanan, pas arah kanan sama juga, kayak apa namanya, warna hitam, bayangan hitam kayak gundukan terpal. Gimana sih gundukan terpal? Cuman pas yang kedua ini ada titik merah, kayak mata tapi nggak terang banget gitu, kayak titik merah aja dua. Ya akhirnya dipercepat, selesai lah udah, kaburnya udah gitu kan, daripada kenapa-napa gitu kan, celaka juga. Jadi lebih baik udah selesain aja lah besok lagi. Sebenarnya kerjanya tuh nangkep ikan? Bukan, kayak budidaya ikan lagi, kayak budidaya miara ikan gitulah. Oh, di gedung itu? Di gedung itu. Yang posisinya deket pantai? Emang di pinggir pantai, posisinya emang di pinggir pantai. Ya jarak pantai paling berapa menit sih nyampe. Kelihatan kok dari rumah juga gitu. Nah setelah itu si bapak ini ngingetin lagi selang berapa waktu lewat gitu kan. Mas, garunya masih ada nggak? Udah mau habis. Kalau habis jangan nunggu kalau mau ke dukun kampung jangan nunggu habis. Nanti anaknya nangis lagi gitu ya. Ya gue sih bukan nyepelein ya, tapi apa sih ngaruhnya, emang dipikir-pikir gitu juga ya. Apa sih ngaruhnya, tapi ya gue ikutin aja lah gitu. Pernah, karena di sana kan posisinya nggak boleh buang sampah Bang. Kita tuh nggak boleh buang sampah sembarangan, jadi harus digali gitu sampah itu. Dikubur lah gitu ya. Pernah malam karena emang urgent ya harus buang sampah kan. Akhirnya kita ke belakang rumah tuh. Ke
ke belakang rumah, pokoknya berarti belakang rumah madep ke hutan. Gua gali berdua sama bokap kan, gali. Bokap iseng-iseng nyenter-nyenter ke hutan gitu. Ada posisi di kayak di antara pohon gede, itu kayak ada yang cewek lagi makan kayak goyang-goyang dari belakang, gimana sih, rambut panjang goyang-goyang. Kata bokap gua, lihat gak katanya. Mana, gue sambil nyangkul kan mau ngubur sampah. Mana, kata gua gitu. Akhirnya gua lihat emang ada rambut goyang-goyang posisinya. Pas nengok itu kan kena senter banget. Pas nengok si mata ininya tuh putih semua. Mata tuh putih semua. Tapi mangap segini nih. Cuman dia nggak seluruh badan sih. Nggak seluruh badan, cuman nengok gini doang. Itu cangkul langsung gua lempar, Bang. Cangkul lempar langsung masuk aja ke dalam rumah lagi. Itu di pohon? Pohon gede di antara dua pohon lah. Duduk? Berdiri, jadi kayak yang posisi orang makan, gimana sih, orang lagi makan tapi rambutnya kan karena panjang gimbal gitu ya, goyang-goyang sih rambutnya, penasaran itu apa gitu kan. Pas nengok udah rambut matanya putih, mangapnya segini ada nih, langsung gue lempar. Emangnya nggak boleh dibuang ke tempat sampah? Kalau di sana tuh nggak ada tempat sampah sih, Bang. Kalau di tempat gue tuh nggak ada tempat sampah, jadi kalau mau buang sampah ya kayak sampah-sampah rumah tangga gitu ya, dicangkul aja dikubur gitu. Posisinya gitu. Nggak ada sampah-sampah plastik. Bersih lah, gue akuin bersih. Sebenarnya aturan dari dukun kampung tuh apa aja sih? Aturan dari dukun kampung itu ya kayak warga, entah itu warga lokal atau warga pendatang, itu wajib bakar kayu gaharu itu. Gitu. Kepercayaan di sana seperti itu. Setiap malam? Setiap malam. Jadi nggak usah banyak, yang penting ada bakar gitu. Yang penting ada bakar. Emang kalau untuk kayu gaharu sendiri gue baru tahu di tempat itu juga sih. Emang wangi, Bang. Kayak wangi aroma dupa gitu. Jadi setiap mau habis atau hati gue nyepelin, habis bodo amat. Pasti ada gangguan-gangguan yang bikin gak betah gitu. Bikin gak betah di sana. Terutama di belakang rumah Pak Kardi itu paling sering ada anak kecil main. Kayak suara-suara anak-anak perempuan. Yang kayak gitu-gitu sih. Selain itu? Selain itu? Selain harus bakar kayu gaharu? Oh, nggak ada. Yang buang sampah? Yang buang sampah emang dari situ, dari aturan desa situ juga sih. Jadi mereka itu nggak buang sampah tuh berserakan, nggak. Ya, warga situ pun kebanyakan ngegali juga, makanya gue ngegali tahu dari warga situ. Gitu. Sama nelayan itu dikasih tahu kayak gitu. Sama jangan nebang kayu tuh. Sama ada jangan nebang kayu. Kalau nggak berkepentingan nebang kayu pun di sana harus ada upacaranya, nggak boleh sembarangan. Oh gitu. Iya. Terus ada lagi? Udah sih kayaknya itu aja sih. Yang penting ada. Sorry gue lupa. Kita nggak boleh bilang buaya kalau di pinggir pantai. Buaya? Mitos di sana kayak gitu. Kenapa emang katanya? Nggak tahu ya, mitos di sana tuh paling nggak boleh bilang buaya kalau lagi di laut atau di pinggir pantai. Gitu. Dan di sana ada gue pernah lihat beberapa ritual kayak larung-larung telur ayam yang gitu-gitu yang udah direbus kasih ke laut gitu. Banyak sih setelah kejadian Pak Kardi meninggal tuh kayak kelapak-kelapak anak kecil yang tadi gue ceritain. Terus kayak yang nyanyi-nyanyi malam-malam itu kalau nggak kayu gaharu habis, gue sama keluarga, mungkin kalau gue doang mungkin kesannya halusinasi ya. Tapi ini satu keluarga yang dengar. Kayak orang-orang nyanyi di hutan, yang kayak gitu-gitu. Bicara soal buaya, mitos buaya di sana, gue pernah ngalamin satu ketika maghrib. Waktu itu ada nelayan yang waktu itu datang ya, yang gue ceritain dari awal. Gue mainlah ke pantai, ngopi-ngopi ngerokok. Nah, kata dia, Yud, kamu percaya nggak mitos soal buaya itu? Ya gue bilang, percaya nggak percaya sih Pak. Oh iya, orang ini juga lebih tua dari gue ya. Waktu itu mungkin sekitar 47-45 lah umurnya gitu. Mitos apa tuh tentang buaya? Jadi kita itu entah itu di laut atau di pinggir pantai itu nggak boleh ngucapin kata-kata buaya. Oh, gitu. yang tadi. Nah, akhirnya kamu nggak percaya, mau saya buktiin? Boleh, kayak gitu kan. Waktu itu pas setelah maghrib. Jadi setelah maghrib kan selesai kerjaan nih, gue nggak langsung mandi, ngopi-ngopi dulu, istirahat dong. Nah gitu kan. Gua disuruh gini, ya udah kamu ambil telur di rumah, kamu rebus sebentar 1 biji aja.
Gue rebus dong karena jarak pantai ke rumah itu cuma deket lah bang. Gue rebus, akhirnya gue samperin lagi lah si bapak tadi, nelayan yang tadi. Bener nih mau lihat? Boleh, gue bilang gitu kan. Akhirnya dilempar lah ke pantai, nggak sampai ke tengah sih, cuman ke pas airnya aja. Udah kamu diam di sini, katanya nggak usah kemana-mana, ya udah atau gitu. Dan selang ada sekitar 3 menit muncul buaya kayak semu-semu putih gitu ya buayanya. Mungkin buaya putih lah bisa dibilang buaya putih. Cuman dia nggak galak, cuman ngambil telur balik lagi gitu. Dan dari situ gue percaya bahwa mitos di sana itu setiap daerah pasti ada aturan-aturan tertentu. Itu dua-duanya lihat ada buaya itu? Dua-duanya, saya sama gue sama bapak nelayan yang tadi. Tapi bukan buaya hewan kan? Kalau bentuknya sih kayak buaya hewan biasa, cuman warnanya putih, semu-semu putih gitu. Gimana sih? Kan kelihatan dong kalau putih sama buaya yang biasa beda kan gitu. Nah, setelah itu selang berapa hari gaharu habis. Gaharu habis, bini gua bilangnya gaharu habis nih katanya gitu. Karena udah malam kan gua ngeri juga bang kalau ke rumah dukun kampung sendirian kan. Nah akhirnya udahlah besok aja lah. Ya kan? Besok aja. Setelah itu sekitar jam 1 bini gua bangunin. Itu kita masih tidur rame-rame ya di tengah ya. Masih karena nggak ada yang berani tidur di kamar kan. Akhirnya ada suara cewek bersenandung gitu bang. Tepat di atas batu, jadi jarak dari rumah ke hutan itu kan, di hutan tuh ada batu besar. Kelihatan lah kalau dari jendela belakang ya, dari dapur tuh kelihatan. Di atas itu ada perempuan. Itu gue berdua sama bokap, nekat aja udah. Udah yuk kita lihat yuk, ayo kata gue gitu kan. Itu bajunya sama kayak baju-baju ibu-ibu biasa di desa gimana sih kayak gitu. Kayak daster-daster biasa. Dan emang kayak ada yang bersenandung gitu. Ibu-ibu gitu di atas batu. Akhirnya gua sorot berdua senter kan. Nah udah gitu ya. Pas dia nengoknya itu nggak pelan-pelan, langsung blok gitu. Kayak orang ngentakin gimana sih muter gitu. Ya, langsung lari lah udah. Apa yang dilihat saat itu? Ya kayak yang pertama tadi. Putih, mata putih semua kayak yang pertama tadi, cuma beda di pakaian aja sih. Jadi matanya putih semua. Putih semua, mata mulutnya putih semua. mangap sampai sini. Mangap sampai sini. Gitu. Langsung gua bilang kan, waduh gitu kan. Ngeri juga liatnya, langsung ke kamar aja lah semua. Ke rumah maksudnya, masuk ke rumah semua. Bersenandungnya kayak gimana, masih ingat? Kayak orang dibilang senang sih enggak, dibilang sedih sih. Kayak orang sedih gimana ya? Pokoknya kayak orang sedih gitu lah. Kayak orang kehilangan apa gitu. Kayak sakit banget hatinya itu gitu. Modelnya kayak gitu. Nah setelah itu ada satu kejadian terakhir menjelang pulang, karena nggak betah juga ya sering-sering diganggu kayak gitu, karena kan gue juga punya anak kecil juga gitu kan. Itu sekitar 4 hari menjelang pulang balik lagi ke tempat asal gue. Waktu itu bini gue lagi mandi dan di atas apa namanya, langit-langit kan bolong nih, langit-langit bolong. Dan di situ bini gue teriak-teriak, gue dorong pintu kan, gue dorong akhirnya kebuka. Ya gue tanya, ada apaan sih kok teriak-teriak gitu kan? Katanya sih ada rambut, apa yang namanya ya, rambut yang jatuh dari langit-langit tuh goyang-goyang, rambut siapa kata gue gitu. Ya dia lihatnya kayak rambut cewek-cewek kayak gitulah, kuntilanak mungkin kayak gitu. Ya akhirnya kita balik lagi ke dukun kampung itu, balik lagi ke dukun kampung. Akhirnya kata dukun kampung ya gara-gara gue nyepelin kayu gaharu itu bang. Gitu. Dukun kampungnya ini kayak gimana orangnya gitu? Orangnya udah tua ya, badan kecil udah tua, logatnya logat kayak Melayu gitu. Tapi bahasanya bahasa Indonesia juga sih kalau ngomong gitu. Walau logatnya Melayu. Logat Melayu. Cuman posisinya dari tempat gue jauh banget bang. Kalau pakai motor mungkin sekitar 30 menit baru nyampe ke rumahnya. Itu pun rumah dia juga terpencil juga. Rumah panggung ya? Rumah panggung, posisinya terpencil, juga jauh dari pemukiman juga dia. Dia hanya tinggal sendiri di sana? Berdua sama bininya. Kesehariannya ya bertani aja paling udah. Gitu doang. Di balik itu semua, gue dengar dari warga-warga lokal, kalau dukun kampung itu
titisan buaya yang gue lihat tadi. Mungkin ada hubungannya, masih ada hubungannya sama buaya yang gue ceritain tadi. Dan warga juga untuk orang sana percaya kalau si dukun kampung ini bisa nyembuhin orang-orang yang sakit gitu loh. Memang mungkin karena jauh juga untuk berobat atau terpencil, akhirnya mereka berobat ke dukun kampung. Tapi emang yang gue lihat emang ada beberapa orang yang sakit sembuh sama dia. Entah gimana cara pengobatannya, yang jelas ada beberapa yang sakit memang sembuh sama dia itu. Jadi mungkin itu penyebabnya ya, kenapa di pantai nggak boleh ngomong buaya putih. Mungkin, memang kalau di sana itu paling pantang bilang buaya. Entah itu buaya gimana, secara bercanda atau gimana itu nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Dan kenapa dukun kampung itu mungkin begitu penting? Ya karena dia dikira titisan dari buaya putih Ya, itu. memang kata-kata orang mereka ada hubungannya sama leluhur si dukun ini sama buaya itu ada hubungannya gitu. Oke. Berjalan, saya seperti biasa karena udah dapat kayu gaharu itu ya. Berjalan seperti biasa. Akhirnya saya difitnah di tempat kerja itu sama beberapa kelompok yang mungkin menginginkan hasil kerja saya sama ayah saya waktu itu. Akhirnya singkat cerita saya difitnah, nyebarlah berita tentang saya dan ayah saya di kampung tersebut. Difitnah apa? Jadi intinya saya disangka mau menguasai hasil kerja saya, padahal sama sekali enggak. Saya cuma mau ngambil hak saya aja gitu. Karena saya mau minta upah saya aja gitu. Tapi ada beberapa kelompok yang mungkin mereka pengen dapat keuntungan lebih dari hasil apa yang saya kerjain gitu. Jadi saya waktu itu kan emang persentase ya, permintaan awal kerja itu persentase. Akhirnya hasil kerja saya tuh nggak dikasih sama sekali. Jadi si ikan ini diborong semua sama mereka, sama satu kelompok itu ya. Akhirnya saya Jadi kerja lama-lama nggak dibayar? nggak dibayar sama sekali. Sama sekali nggak dibayar. Pulang pun pakai uang pribadi waktu itu. Untung ada tabungan kan. Jadi pulang juga pakai uang pribadi. Nah, waktu itu nyebarlah berita tentang saya sama ayah saya ya di perkampungan sampai toko-toko masyarakat. Satu ketika karena saya udah yakin waktu itu ya, udah yakin kalau kayu gaharu ini untuk di tempat ini tuh penting gitu, penting banget kalau untuk saya pribadi setelah tinggal di situ kayu gaharu ini penting karena setiap kehabisan kayu gaharu pasti ada aja gangguan-gangguan secara hal-hal mistis kayak gitu. Akhirnya saya pergi ke dukun kampung ini, respon dia nggak seperti biasanya, bahkan terakhir saya ketemu dia nggak keluar rumah, gitu. Padahal seperti biasanya kan ramah apa. Ya ternyata karena fitnahan itu saya udah nggak dapat suplai gaharu ini. Gitu. Dan saya butuh banget untuk keluarga keberlangsungan hidup di situ. Dan kelompok yang fitnah itu mungkin punya peran yang penting di sangat penting sana ya. Sangat penting. Dia berpengaruh banget untuk wilayah sana. Gitu. Intinya ke situ. Dan saat itu saya balik lagi ke dukun kampung, nggak keluar rumah. Udah akhirnya saya balik lagi pulang. Dan mulai lagi lah kejadian-kejadian mistis kayak yang tadi saya ceritain seperti itu, kejadian-kejadian akhirnya ya kita mutusin untuk pulang lah. Nah setelahnya akhirnya memutuskan pulang tuh sama keluarga. Iya, jadi ya buat apa lagi kan ya kita tinggal di sana karena udah suasana nggak nyaman. Dan pakai duit sendiri. Pakai duit sendiri. Oke, nanti bakal banyak pertanyaan nih di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa sekali dari Mas Yudis ya, dimana dari cerita ini tuh kita bisa belajar kalau pulau di Indonesia itu banyak banget dengan tentunya adat istiadat yang berbeda-beda, dimana salah satunya ada di cerita Mas Yudis ini. Nah, sebelum diakhiri ada beberapa pertanyaan nih Mas Yudis. Jadi pada saat itu tuh total bekerja berapa lama? Sekitar berapa lama ya? Sekitar 4 bulanan lah ya, kurang lebih ya. 4 bulan, 5 bulan gitu. Di mana awalnya itu dijanjikan mungkin pembagian keuntungan itu dari persentase budidaya ikannya. Betul. Tapi nggak dapat sama sekali. Sama sekali nggak dapat. Gitu. Sepeser pun nggak dapat kita waktu itu. Jadi pulang benar-benar kosong aja udah. Untung ada tabungan kan waktu itu kan. Dan waktu sampai tempat tinggal, sampai rumah, dari sana ke rumah cuma sisa uang 120.000. Sedih banget. Iya, jadi di balik bingkai horor, ini yang paling horor menurut gua. Sebenarnya.
Bingung juga, cuman ya mau gimana lagi ya, mungkin udah rezekinya segitu kali. Dan bahkan gue sempat dengar juga katanya pas difitnah itu masuk koran lokal juga. Betul. Gua sama bokap masuk koran waktu itu. Dan setelah masuk koran itu mulailah teror-teror dari dunia nyata yang mungkin ya langsung berdatangan di situ, yang bikin juga salah satu nggak nyaman juga ya. Di teror apa memang? Kayak telepon-telepon ancaman SMS ancaman. Ancamannya tuh kayak gimana? Ya kayak udahlah mending pergi aja dari sini. Oh gitu. Kalau cuman bikin recok aja udah pergi dari sini. Memang kebetulan waktu itu nggak sengaja juga ada wartawan, dia nanya-nanya tentang kondisi kerjaan, ya kita cerita apa adanya aja sih. Gitu. Cuman ya mungkin ada pihak-pihak yang nggak suka ya sama statement saya sama bapak saya, akhirnya ya dibikin nggak betah lah. Teror-teror dari dunia nyata, dari orang-orang, kelompok-kelompok itu nyata banget. Gitu. Apa jangan-jangan Pak Kardi ini ada hubungannya meninggalnya sama kelompok ini? Kalau setahu saya enggak. Kalau Pak Kardi Itu juga masih baru-baru ya? baru. Ini pun karena kan konflik ini kan kejadiannya setelah Hasil kan panennya jadi. siap panen ya. Setelah siap panen gitu. Jadi sebelum panen ya semua normal. Cuman memang untuk warga jarang sekali ada yang datang ke tempat saya. Karena memang jarak jauh ya. Kecuali ada nelayan yang memang kebetulan mengharuskan lewat situ karena ada sampannya di pinggir pantai yang dia simpan di situ. Itu pun jarang banget lewat. Jadi kalau udah maghrib, posisi di sana itu kalau udah maghrib udah nggak ada orang sama sekali. Jadi kita tuh perlengkapan logistik dilihat dari siang aja udah. Kalau siang kira-kira apa nih yang nggak ada? Ya sebelum asar kita udah berangkat cari kebutuhan. Gitu. Dan pada saat itu Pak Kardi itu jadi meninggalnya katanya diakibatkan apa? Ini yang resmi ya? Kalau untuk yang resmi nggak ada statement apa-apa. Apakah dia tenggelam atau gimana? Nggak, katanya sih tenggelam. Cuman pernah diotopsi tapi nggak ada beritanya sama sekali sampai sekarang. Nggak ada berita tentang statement resminya, nggak ada. Mungkin nggak diperpanjang juga sama anaknya, udahlah mungkin gitu ya. Gitu sih. Iya, ini soalnya ngeri banget loh, sampai Pak Kardinya tuh meninggal pada akhirnya. Meninggal. Saya juga seumur-umur baru kali ini gotong mayat yang meninggalnya nggak wajar kayak gitu ya. Soalnya paginya saya lihat dia. Pagi saya lihat dia lewat, mau kemana Pak? Sini ya tadi ya gitu kan, pagi-pagi jam 8-an lah. Dia berdiri aja madep ke pantai sambil megang rokok, tapi nggak diisep-isep. Ya setelah itu ya saya kira wajar-wajar aja kan ya udah. Kerjaan selesai, saya makan siang, anaknya nanyain, akhirnya baru ketemu maghrib. Itu pun udah nggak ada nyawanya. Mungkin kalau posisinya lautnya pasang, itu mayat nggak akan ketahuan ada di mana. Karena kebetulan posisi laut surut, waktu itu udah mulai gelap. Waktu itu karena maghrib ya udah mulai gelap di sana kan karena sepi juga. Dan listrik juga terbatas di sana. Jadi kalau maghrib udahlah, udah nggak usah kemana-mana, di rumah aja udah. Listriknya mati kalau maghrib? Malam biasanya kalau mati itu. Sekitar jam 1 tuh udah. Nyalanya pagi lagi? Jadi kita ngandelin senter aja. Karena si listrik itu rebutan sama kebutuhan untuk di tempat ikan. Gitu. Jadi lebih baik kita yang kegelapan, tapi ikan tetap jalan si oksigennya. Karena oksigen kan pakai listrik kalau di sana. Gitu. Oke deh, jadi kurasa cukup demikian ya episode Om Mamat pada kali ini. Makasih banget Mas Yudi setelah bercerita di RJ5. Jadi dengan adanya cerita ini, ya kita bisa ambil pelajaran di mana mungkin karena adat istiadat setiap daerah itu kan berbeda, jadi kita lebih menghargai adat istiadat di setiap tempat. Karena ya mungkin kebiasaan kita ya berbeda sama dia gitu, betul, ya. Betul. Kita mungkin kok kedengarannya aneh gitu loh. Nggak lazim lah gitu ya. Nggak boleh ngomong buaya atau segala macam kayak gitu ya. Iya. Nah, ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi, kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 Mas Yudi undur diri. Ciao!